Dia Stianingsih. Di sebelah saya ada Dita Natasha Veronica. Di sini kami akan mempresentasikan hasil gambar kami tentang alat ucap dan proses pembunyian. Dimulai dari PP. Yang pertama ada alat ucap. Nomor 1, ada paru-paru. Sumber arus udara yang merupakan syarat mutlak terjadinya bunyi bahasa. Lalu ada pun di atasnya. Nomor 2, batang tenggorok. Satu jalur dengan laring dan pita suara, sehingga bunyi yang dihasilkan bunyi glotalisasi atau bunyi sertaan. Lalu yang ketiga ada pangkal tenggorok. Pangkal tenggorok melindungi produksi suara yang dihasilkan suara, yaitu ada nomor 4, pita suara. Pita suara di dalamnya itu ada glotis. Glotis yaitu celah di antara dua pita suara. Pita suara, bunyi yang dihasilkan pita suara diatur oleh sistem otot aritonoid. Lalu di seberangnya ada nomor 5, yaitu cricoid, membuka dan menutup udara dari paru-paru dan rongga sehingga menghasilkan bunyi. Lalu ada nomor 6, namanya tiroid, mengatur laju metabolisme darah dan memicu sel untuk mengubah lebih banyak glukosa. Lalu ada pun nomor 7, namanya aritonoid, untuk kemungkinan terjadinya vokalisasi. Di atasnya ada dinding rongga kerongkongan, tabung udara yang ikut bergetar bila pita suara bergetar. Lalu nomor 9-nya ada epiglotis, untuk flip atas laring atau kotak suara sebagai penjaga pintu airways selama menelan. Lalu yang 10 ada akar lidah. Dalam pembentukan bunyi bahasa selalu menjadi artikulator aktif atau bergerak. Selanjutnya ada nomor 11, pangkal lidah untuk menghasilkan bunyi. Selanjutnya ada nomor 12, namanya tengah lidah, menghasilkan beberapa bunyi hambatan. Nomor 13, daun lidah, menghasilkan bunyi. Selanjutnya nomor 14, namanya ujung lidah, dihasilkan dengan cara udara dihambat, kemudian diletupkan artikulator. Selanjutnya ada nomor 15, anak tekak, menghasilkan beberapa bunyi. Selanjutnya ada langit-langit lunak, berfungsi untuk pembentukan bunyi bahasa. Lalu ada nomor 17, langit-langit keras, menghasilkan beberapa bunyi apikulatal dan laminopalatal. Selanjutnya ada 18, namanya gusi, menghasilkan bunyi interdental dan apikopalatal. Selanjutnya ada nomor 19, gigi atas, berfungsi untuk membentuk bunyi bahasa. Selanjutnya ada nomor 20, gigi bawah, berfungsi untuk menghasilkan bunyi labiodental dan dental. Selanjutnya ada nomor 21, bibir atas, berfungsi untuk menghasilkan bunyi vokal, konsonan, dan hambat. Selanjutnya ada nomor 22, bibir bawah, fungsinya untuk pembentukan bunyi vokal. Lalu ada nomor 23 yang disebut dengan mulut, berfungsi untuk pembentukan bunyi vokal. Selanjutnya ada 24, namanya rongga mulut, berfungsi untuk menghasilkan bunyi nasal dan oral. Yang terakhir ada nomor 25 yang bernama rongga hidung, berfungsi untuk menghasilkan bunyi nasal. Selanjutnya akan kita presentasikan proses pembunyian. Yang pertama akan mulai dengan komponen supraglotal. Ada 3 bagian, rongga hidung, rongga mulut, serta faring. Supraglotal itu adalah alat-alat ucap yang berada di dalam rongga mulut dan rongga hidung, baik yang menjadi artikulator aktif maupun yang menjadi artikulator pasif. Selanjutnya ada komponen laring, yaitu pekes, dan komponen subglotal, yaitu paru-paru dan saluran bronkial.
bronkial. Kita bahas yang pertama yaitu komponen laring. Komponen laring atau tenggorok merupakan kontak yang terbentuk dari tulang rawan yang berbentuk lingkaran. Di dalamnya terdapat pita suara. Laring berfungsi sebagai klep yang mengatur arus udara antara paru-paru, mulut, dan hidung. Lalu, pita suara dengan kelenturannya bisa membuka dan menutup, sehingga bisa memisahkan dan sekaligus bisa menghubungkan antara udara yang ada di paru-paru dan yang ada di mulut atau rongga hidung. Lalu ada yang ketiga yaitu subglotal. Komponen subglotal terdiri dari paru-paru kiri dan kanan, saluran bronkial, dan saluran pernafasan. Di samping ketiga alat ucap ini antara lain yaitu otot-otot, paru-paru, dan rongga dada. Secara fisiologis, komponen ini digunakan untuk proses pernafasan. Karena itu, komponen ini disebut juga sistem pernafasan. Lalu, dalam hubungannya dengan fonetik disebut sistem pernafasan subglotis. Fungsi utama komponen subglotis ini adalah memberi arus udara yang merupakan syarat mutlak untuk terjadinya bunyi bahasa. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.